Sholat secara bahasa artinya karena doa. Bahasaan secara syariat sebagaimana yang dikatakan Imam Rafi adalah ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan belum salam. Mungkin ada redaksi lain yang kita hindari. Af'alun mahsusotaini lah. Jadi pekerjaan-pekerjaan dan ucapan-ucapan dan pekerjaan yang tertentu, tidak semuanya ucapan, tidak semuanya pekerjaan, tapi terkhusus ucapan, khusus pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi persyaratan-persyaratan. Sholat sholat yang diperlukan itu ada 5 yang yajibu kullu minhuma minha bi awal waktu, di mana masing-masing dari 5 waktu itu, 5 sholat itu wajib di awal waktu, tapi wajibnya muasaan, wajib secara meluas ya. Jadi wajibnya jadi ketika masuk zuhur ini berarti sudah ada ketentuan wajib, tapi wajibnya memanjat langsung ya. Wajib nanti sampai menyisakan waktu yang waktu itu hanya buat untuk sholat. Misalnya kata sholat itu membutuhkan waktu 5 menit ya. Tadi kan wajib setiap sholat itu wajib dengan awal waktu, wajibnya wasaan, wajibnya melebar atau meluas sampai menyisakan waktu yang waktu itu hanya buat untuk sholat. Maka ketika maka misalnya dia soal itu butuhkan 5 menit terus waktu tinggal 5, maka 5 itu ada waktu yang jadi payadi maka dari tempat payadiku. Nah, maka ketika waktu itu menyisakan waktu yang hanya untuk melakukan sholat, maka menjadi waktu ini seperti tadi nggak bisa ditundurkan. Dulu yang pertama adalah duhur. Sholat Nawawi duhur itu dinamakan dengan sholat duhur itu dinamakan dengan duhur karena iana ghairotun wasatun hari, karena sholat duhur itu jelas dilakukan di tengah-tengah siang hari, mesti dilakukan nampak di tengah-tengah hari. Awal waktu ya zawal musamsi al-wasatin samai la binati kinasil amrin. Awalnya waktunya zuhur adalah ketika tergelincirnya matahari, maksudnya adalah condongnya matahari dari arah tengah. Jadi ketika matahari tengah itu kan itu. Maka nanti mesti nih ketika matahari itu bergeser ke arah barat, ya itu berarti sudah menandakan bergeser dari arah tengah menuju ke arah barat, mendoyong. Ya mendoyong. Latin nanti perlu dipahami, perlu dipahami berbagai. Ayo dulu. Latin nanti linasit amri, tidak dengan memandang nafsu amal, tidak dengan melihat kahanane perkara, bahkan 5 dalu, bahkan melihat sesuatu yang nampak pada kita. Paham sebentar lagi dari soalnya kalau air dewi mata kita itu ada kata kok melihat matahari itu geser itu kok tidak bisa ini labi nanti dinasih amri. Bahkan kita itu bisa mengetahui matahari itu geser itu dengan melihat sesuatu yang nampak dari kita. Ketika benda itu nanti berdiri tegak, ya, kok bayangan yang arah timur berarti menandakan kita sebenarnya bergeser. Bukti dengan adanya bayangan yang ada di arah timurnya barat. Sementara menurut kalau nggak setuju mengukurnya. Dari Jawa itu condongnya matahari dari arah tengah itu tidaklah dinasami, tidak bisa dilihat dengan nafsu perkoran, tapi balima ya darulan, tapi bisa dilihat dengan sesuatu yang nampak bagi kita. Wah itu
munculnya bayangan di arah timurnya barang yang berdiri tegak. Karena ketika matahari itu di tengah-tengah, mesti ini ketika barang itu berdiri tegak pasti tidak akan timbul bayangan. Ya ada bayangan ini, jadi tetap ada bayangan. Tapi bayangan ya ditutupi dengan benda itu, karena ketika matahari itu mesti sesuatu itu akan timbul bayangan. Lalu coroto barang itu kok pas matahari di tengah-tengah biasanya hanya bayangan. Cuma bayangan nggak ketok kok tertutupi dengan benda itu. Dan nanti baru kelihatan ketika matahari itu geser ke arah barat, bahan muncul kan? Yang itu tadi. Ketika munculnya itulah baru munculnya waktunya sholat zuhur. Bayofu dari kamu ditahulil dili ila jihati masih. Nah tadi hal itu tadi bisa bayang condong atau zawat itu bisa diketahui dengan berpindahnya bayangan ke arah timurnya barang. Ya, karena matahari itu geser ke barat, mesti ini akan tadi timbulnya berpindah dari. Maka tadi biasanya dipindah. Ya, maka tadi sekarang ketika barang itu matahari itu di tengah-tengah, tetap ada bayangannya. Cuma bayangannya tertutup oleh benda itu. Dan nanti matahari itu dikatakan zawal dibuktikan dengan tadi berpindahnya. Yang awalnya tadi bayang itu tertutupi dengan benda itu berpindah ke arah barat. Ya. Baca tanah iwasi aladi goyatu sing tau den ya. Jadi ya. Baca tanah iwasi aladi goyatu tifai samsi. Ini soalnya kamu tadi kan ulang ya. Jadi apa jenis condongnya matahari atau terbit itu ditandai atau diketahui dengan berpindahnya bayangan ke arah barat setelah tadi apa jenis setelah apa dari ini tutup ya. Paham tadi setelah bayangan itu jadi setelah bayangan itu tidak ada karena tadi tertutup oleh benda itu. Jadi ketika matahari itu menggoyang ittifaq samsi ini tengah-tengah munggah di tengah-tengah, maka benda yang berdiri itu aslinya bayangan ini. Cuma bayangan itu tertutup dengan adanya benda itu. Dan nanti kita bisa mengetahui ketika itu benda itu bayangannya pindah ke arah timurnya. Ya. Jadi badan tanah itu adalah tadi perpindahan itu tadi setelahnya bayangan itu tadi jenis bergeser. Mau jenis bayangan ada tapi tadi tertutupi oleh benda itu. Alati dua goyatul ittifaq samsi itu ketika puncaknya di tengah-tengah, ketika matahari di puncak tengah-tengah, maka tadi barang yang berdiri tegak itu aslinya bayangan. Cuma bayangan ini tertutup oleh benda itu. Buktinya kata-katanya tahawul dari baru nanti ketika matahari itu berpinsir, akhirnya matahari itu pindahnya asalnya agak di tengah-tengah pindah ke arah. Ya, sementara mau saya nanti kalau nggak setuju. Wahiruhu ay waktu duri ida soro diluk fulusai misahu misahu ba'da dili zawali ay goiri zawali goiri dili zawali ba'da ini maksudnya selain akhirnya waktu duri itu yaitu ketika bayangan suatu benda itu menyamai benda itu, ya, tadi ulang-ulangi habisnya waktu asar itu ketika bayangan benda itu menyamai benda itu. Ketika misal benda itu kok panjangnya 5 meter,
maka kok bayangannya podo 5 meter, ya, maka berakhir waktunya ngasar. Ya tadi itu selain bayangan, bayangan selain bayangannya waktu jenenge matahari tergelincir. Belum. Wah, maksudnya, tadi kan ngasah itu jenenge habis ketika bayangan benda itu sama dengan bendanya. Nah, bayangan yang sama itu tidak menghitung bayangan yang muncul saat matahari terbenam. Namanya bayangan istiwa. Jadi gini, ya, mestinya kan ketika matahari di tengah tadi, kan bayangannya tertutup dengan benda itu. Seakan-akan tidak ada bayangannya sebenarnya. Seakan-akan tidak ada bayangan. Tapi nanti suatu saat beberapa tahun itu mesti ada kasus ketika matahari di tengah-tengah tapi ada bayangannya. Jadi bayang peristiwa. Dan nanti bayangan itu tidak dihitung. Bisa tadi ya, di matahari tengah-tengah. Ini kan sini ya, saya lihat ketika matahari di tengah-tengah mesti ini bayangan itu tidak muncul karena ditutupi oleh benda itu ya. Nah, ketika matahari tengah-tengah kok enak bayangan, misalnya bayangan itu bayangan enak 5 meter, ya, atau misalnya 5 cm. Ya, pas matahari tengah-tengah kok enak bayangan sebesar 5 cm. Tadi misal barangnya misal tinggi ini 5 meter ya. 5 meter pas matahari tengah-tengah kok enak bayangan 5 cm. Nah nanti habisnya habisnya tadi bayangan ini berarti panjang bayangan ini berarti 5 meter lebih 5 cm. Ya. Nah, ini juga berlaku. Kok matahari ketika di tengah-tengah kok muncul bayangan, berarti ini belum ini belum masuk kan dulu. Misal tadi pas matahari di tengah-tengah, ada bayangan 5 cm. Dan nanti masuk dulu itu ketika bayangan lebih dari 5 cm. Karena bayangan itu adalah bukan bayangan muncul karena zawal, tapi tadi namanya bayangan istiwa namanya. Misal ya, dari masuknya suatu tadi kan ketika matahari zawal. Ketika zawal maka mesti ada timbul bayangan yang ada di baratnya benda. Dan imam tidak menghitung ketika ada bayangan yang ketika matahari di tengah-tengah. Ketika matahari di tengah-tengah kok enak bayangan misal 5 cm. Berarti nanti masuk zuhur ketika bayangannya lebih dari 5 cm. Karena 5 cm itu bukan bayangan karena dampak dari matahari geser ke arah barat, tapi pas matahari tengah-tengah itu enak bayangan, namanya bayangan istiwa. Dan nanti habisnya sama juga. Jadi berarti bayangan yang tadi yang muncul di tengah itu juga gitu. Kok misal bayangan itu kok 5 meter, ya, maka pas tadi matahari tengah-tengah kok enak bayangan 5 cm. Berarti nanti habisnya itu ketika bayangannya adalah 5 meter lebih 5 cm. Semua nanti mau kita berbagi. Bisa nanti, semua nggak setuju monggo. Wadilu lugutan as-satu. Dia itu secara bahasa adalah satu. Dibuktikan dengan ungkapan ana fi dili sulain. Aku fi dili sulain. Aku nutupi fulannya. Walaysa andilu adamu samsi. Ya. Bayangan itu bukanlah tidak adanya matahari. Maksudnya bayangan itu tidak bisa dipahami karena tidak adanya matahari. Walaysa andilu adamu samsi. Bayangan itu bukanlah tidak adanya matahari. Tapi ada matahari baru nanti muncul yang namanya
kama kot yutawam sebagaimana kama itu kot yutawam sebagaimana keterangan yang dianggap menjadi salah juga, maksudnya langsung mengenai sing kira itu berarti bayangan berarti ketika tidak ada matahari mungkin ya bisa baca bahwa amrul wujudiyah, bahkan yang namanya bayi adalah perkara sing wujud yang dijadikan oleh Allah untuk kemanfaatan badan dan yang lainnya. Wah, lanjut. Mimpi. Oh, barangkali ada yang iskal, Judul di masalah bayan tadi. jangan nge-stop terus.